Ini juga begitu, karena tidak ada insentif, ya. Kemudian adanya tadi bantuan-bantuan untuk mengolah karet di skala kecil, itu kalau tidak ada penggeraknya, itu nggak akan. Pemerintah APBN-nya terbatas, paling dia, ya tadi Bu Elis menyebut berapa tadi Bu ya, Bu Lina ya, yang UPBB itu hanya 900 berapa gitu ya. Nah padahal kan kita butuhnya mungkin puluhan ribu ya, untuk bisa menggerakkan semua industri karet nasional. Ini tidak akan bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, ya. Oleh karena itu, Apkarindo harus berada di depan, ya. Harus sebagai lokomotif untuk bisa membangun industri karet rakyat ini. Saya yakin itu karena saya sudah berapa tahun, saya mulai dari tahun 2002 saya perjuangkan karet. Ya, mulai dari tidak diterima di kehutanan sampai diterima menjadi tanaman HTI, itu saya ikuti terus perkembangan karet alam ini. Walaupun saya terakhir banyak berkecimpung dengan kelapa sawit, tapi saya tidak pernah meninggalkan karet ini karena menurut saya tanaman karet itu lebih sustainable. Ya, coba perhatikan, kalau harga baik kebun karet jadi kayak taman. Kalau harga turun kebun karet jadi hutan karet, ya kan? Jadi nggak ada masalah, nanti harganya naik lagi, kembali lagi kebunnya dirawat, tanamannya nggak rusak. Kalau kelapa sawit dilakukan begitu, rusak, mati semua dia. Panen harus terus dilakukan, panen terus. Kalau karet nggak disadap, nah nggak ada masalah. Nanti pas harganya baik disadap, gitu. Itu adalah bukti menurut saya sustainability dari karet alam itu jauh lebih tinggi daripada tanaman-tanaman perkebunan yang lain. Oleh karena itu, saya kira ini adalah momentum, ya, bukan buat pengurus DPP Apkarindo, didukung oleh para DPW untuk berjuang, ya. Mumpung juga pemerintahnya, presidennya sekarang ini sangat peka terhadap suara petani. Nah, jadi mari kita bersama-sama, ya, Pak Rudi, ya, itu upaya-upaya untuk bisa. Nah, kalau nanti BPDP itu diberi mandat tambahan oleh pemerintah, karet urusi sekalian gitu. Nah di sana kita akan bisa membuat program untuk berbagai kebutuhan petani itu. Jadi apakah nanti dana yang dikumpulkan oleh BPDP dari industri karet untuk petani semua? Ya tentu saja tidak. Industri juga akan diberi insentif, ya. Siapa yang membeli karet alam dari rakyat mungkin akan diberi insentif entah dari aspek pajak atau aspek dari yang lain dan seterusnya lah. Itu tuh bisa dirumuskan, tapi itu mudah, ya. Yang utama sekarang misinya karet masuk ke BPDP, ya. Tidak usah berpikir membentuk karet badan karet nasional dulu deh, ya. Itu idealnya begitu, tapi sekarang ini susah itu, ya. Sudah yang ada saja tambahin aja. Nah, nanti kalau perkembangannya bagus, nah mau membentuk sendiri, berdiri sendiri seperti Thailand, itu oke saja. Tapi entry-nya adalah masuk ke BPDP. Itu kira-kira. Ya. Jadi closing statement-nya tetap masuk ke skema BPDP ya Pak ya? Ya. Mungkin sambil ini berarti ini pertanyaan terakhir ini. Bu Els, silakan ditanggapi. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan dari terkait dengan bagaimana untuk harga karet bisa bersaing. Tadi sudah dijelaskan oleh kita bahwa petani berkelompok. Nah ini kesempatan juga ada juga anggaran dari APBN di Jenpun untuk pembentukan maupun pembinaan UPBB. Jadi melalui Apkarindo disilahkan untuk memberikan saran kepada petani untuk mengajukan kegiatan pembinaan, pembentukan maupun penguatan organisasi yaitu UPBB. Jadi apabila UPBB itu belum dibentuk, melalui pengusulan ini akan dilakukan pembentukan dengan bantuan anggaran dari APBN, meskipun prosentase luasannya itu tidak signifikan maupun ini merupakan awal maaf Bu, kegiatan maupun pertanyaannya bukan itu. Kelompok seperti yang dijelaskan oleh Bu Lina tadi.
Kemudian dengan adanya petani berkelompok ini, petani mempunyai Pertanyaannya bukan itu, Bu. yang mana selama ini rantai tata niaga ini cukup panjang dan adanya perjuangan mungkin melalui Apkarindo, proses lelang selama ini yang diketahui bahwa melalui UPPB menuju ke pengolahan ada satu lagi step. Nah inilah perjuangan bagi melalui Bapak-Bapak Apkarindo untuk mempermedek itu. Secara ideal adalah katakanlah itu lelang dari UPPB langsung ke pabrik pengolahan. Selama ini kita kenalai adalah di satu step. Jadi ini merupakan salah satu tantangan bagi kita semua bagaimana caranya untuk mempermedek rantai tata niaga tersebut. Kemudian seperti yang disampaikan Profesor Didik tadi terkait betapa pentingnya karet untuk masuk ke DPDP. Sekali lagi mohon untuk berada ke pengurusan, ini satu momen ke pengurusan baru Apkarindo untuk istilahnya bagaimana menembus, apakah itu berkoordinasi melalui audiensi atau ke level tertinggi sehingga bisa ini diwujudkan. Karena saya dapat informasi terkait kelapa yang tiba-tiba menjadi BPDP ini ada katakanlah surat ke Presiden, Pak. Mungkin ini salah satu cara bagaimana untuk dipercepat realisasi dari BPDP karet tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Ya, gimana Anda? Minta waktu Pak. Oh iya, Bu Ira, ada yang mau disampaikan ini? Pertanyaan yang tadi cuma di-reserve. Baik Pak, ini saya baik. Mungkin ini saya menanggapi Pak ya, langkah konkret gitu ya untuk mendorong hilirisasi karet yang berbasis petani. Nah ini sebenarnya kita sudah ada gitu langkah konkretnya, kita sudah pernah melakukan itu dengan membina ke kelompok tani gitu. Kalau di Sumatera Selatan sudah ada Pak di Musi Banyasin, jadi ada petani binaan kami dari Pusat Karet, kita memberikan pelatihan bagaimana membuat barang jadi karet gitu ya Pak ya untuk skala UMKM gitu. Jadi kita membina satu UPTB gitu Pak untuk membuat barang jadi karet. Nah itu waktu itu kami memperkenalkan teknologi karet gelang gitu Pak. Jadi kita punya teknologinya dan kita ajarkan kepada petani gitu Pak. Selain dari kita memberikan training, Pusat Karet juga melakukan pendampingan untuk pemasaran karetnya gitu. Nah, jadi mungkin itu bisa program tersebut bisa direplikasi ke sentra-sentra karet lainnya gitu selain di Sumatera Selatan begitu Pak. Jadi mungkin itu sudah sebagai langkah awal gitu untuk mendorong petani membuat barang jadi karet dengan skala UMKM. Demikian Pak. Tambahkan sedikit bahwa itu yang dilakukan oleh India, ya. India juga menempuh cara itu dan itu lumayan berhasil lah kira-kira gitu ya. Jadi saya kira tugas dari Pusat Penelitian Karet memasok berbagai teknologi ya yang dibutuhkan untuk pengembangan produk barang jadi karet di level petani ya. Dan itu sudah ada contohnya di tingkat internasional ya. Jadi sehingga saya kira itu bukan sesuatu yang nggak mungkin untuk dilakukan gitu. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi ya karena waktu juga terbatas. Terima kasih ini untuk para peserta Bapak Ibu sekalian yang bertahan sampai waktu Indonesia Barat. Pak Madu Sohita, mohon maaf di mute bisa? Mbak Rena, kita bantu aku Mbak. Mbak, bantu ini.
di dim itu. Gimana? Oke, mungkin ini karena kebetulan Pak Ketua Umum sudah ini ya, sudah tidak di tempat ya. Mungkin ini Ketua Harian ada yang mau disampaikan mungkin untuk ini? Ya, saya dari Waikanan, Lampung. Saya ini sudah bisa mengolah sendiri. Oh, oke. Pak, maaf Pak, sebenarnya waktunya sudah habis Pak. Latek dari kebun itu menjadi konsentrat latek K60. Kalau bukti nggak Itu masalah. tanpa mesin yang diperlihatkan oleh Pak Didi tadi. Lebih mudah, lebih murah, lebih praktis. Sampai sekarang ini saya jalan. Yang penting ada yang beli juga ya Pak. Ada yang beli, ada. Ada yang yang beli. mau jual ke saya beli. Gitu. Jadi sekarang ini saya beli.